Salah satu pilar utama yang menentukan kemajuan ekonomi suatu negara adalah ketersediaan modal. Di Indonesia, apabila kita mengamati jumlah uang yang beredar di masyarakat, nilai produk domestik bruto, PDB, serta volume impor yang dilakukan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kondisi perekonomian kita sedang mengalami tantangan serius. Saat angka produksi menurun, sedangkan impor meningkat, maka kita menghadapi defisit yang menggerus ketahanan ekonomi nasional. Jika dibandingkan dengan nilai PDB Indonesia yang hampir menyentuh angka 20.000 triliun rupiah, uang yang beredar di dalam negeri hanya berkisar di bawah 7.000 triliun rupiah. Fakta ini menunjukkan secara jelas bahwa Indonesia sedang mengalami kekurangan likuiditas atau modal yang seharusnya menjadi darah bagi roda perekonomian. Dalam situasi semacam ini, tidak heran apabila Ibu Sri Mulyani, yang merupakan salah satu tokoh terkemuka di bidang ekonomi makro, memilih opsi untuk meminjam dana dari luar negeri, termasuk dari lembaga internasional seperti IMF. Namun demikian, pinjaman bukanlah satu-satunya opsi. Sektor swasta produktif juga dapat mengambil langkah serupa dengan meminjam dana dari luar negeri untuk mendongkrak kapasitas produksinya. Bahkan, apabila investasi asing langsung, foreign direct investment, mengalir deras ke dalam negeri, hal ini juga dapat menjadi katalisator utama bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Sayangnya, realitasnya sangat jauh dari harapan. Data menunjukkan bahwa investasi asing yang masuk Indonesia masih sangat rendah, hanya sekitar $100 per kapita per tahun. Bandingkan dengan Vietnam yang mampu menarik investasi hingga $400 per kapita per tahun. Dan jika dibandingkan dengan Singapura, posisi Indonesia terlihat sangat tertinggal. Singapura mencatatkan investasi asing yang mencapai $19.000 per kapita per tahun. Jarak yang luar biasa lebar. Lalu mengapa angka investasi asing yang masuk ke Indonesia begitu rendah? Apakah penyebabnya terletak pada kualitas sumber daya manusia yang rendah, atau karena kurangnya keterampilan dan etos kerja? Jawabannya ternyata tidak sesederhana itu. Permasalahan utama justru terletak pada sistem perizinan yang sangat rumit, birokrasi yang berbelit-belit, dan hambatan administratif yang tidak rasional. Di negara-negara lain, pemerintahnya menyediakan lahan, infrastruktur, dan kebutuhan dasar lain untuk mendukung sektor industri. Namun di Indonesia, lahan untuk pembangunan pabrik sulit didapatkan, biaya listrik mahal, infrastruktur tak terintegrasi, dan akses ke pelabuhan atau sumber bahan baku tidak memadai. Dan persoalan belum selesai sampai di situ. Infrastruktur bisa saja dibangun oleh pihak swasta jika benar-benar diperlukan. Namun, ada ancaman yang jauh lebih serius. Keberadaan organisasi masyarakat, ormas, yang kerap kali justru menjadi penghalang investasi. Tidak hanya investor asing yang merasa terganggu, bahkan pelaku usaha lokal pun banyak yang akhirnya memilih hengkang dan memindahkan operasinya ke negara lain seperti Vietnam atau Tiongkok. Alasannya sederhana namun sangat krusial, karena mereka merasa tidak aman dan tidak nyaman berusaha di dalam negeri sendiri. Selama 1 dekade terakhir, tidak hanya banyak perusahaan yang memutuskan untuk hengkang dari Indonesia, tetapi juga ribuan perusahaan yang seharusnya bisa masuk malah mengurungkan niatnya. Potensi investasi yang batal masuk tersebut, nilainya bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Mengapa demikian? Karena mereka dihadang oleh ulah sejumlah ormas yang memanfaatkan kekuasaan informal mereka untuk mengganggu kegiatan bisnis. Modusnya pun bermacam-macam, mulai dari memblokade jalan di kawasan industri, memaksa perusahaan untuk melibatkan mereka dalam proyek, hingga meminta berbagai jenis uang keamanan, seperti THR, uang sampah, uang limbah, dan sebagainya. Bahkan, mereka berani menyegel pabrik secara sepihak. Buruh kerap dikendalikan untuk mogok demi kepentingan kelompok tersebut. Padahal, jika sebagian kecil saja dari perusahaan-perusahaan yang batal masuk itu terrealisasi, jutaan lapangan pekerjaan bisa tercipta. Namun yang terjadi sebaliknya, rezim pemerintahan sebelumnya justru terkesan membiarkan, bahkan memperkuat keberadaan ormas-ormas semacam ini. Lebih menyedihkannya lagi, tidak ada penegakan hukum yang tegas terhadap mereka. Padahal mereka jelas-jelas bukan institusi resmi yang memiliki kewenangan negara. Bagaimana mungkin kelompok-kelompok tanpa dasar hukum yang sah bisa memiliki kuasa dan pengaruh sebesar itu? Jawabannya tentu berkaitan dengan adanya pihak-pihak yang menjadi backing atau pelindung di balik layar. Sebagaimana isu yang pernah mencuat di publik bahwa Susilo Bambang Yudhoyono dituduh sebagai pihak yang membekingi pemalsuan ijazah presiden,
maka keberadaan ormas-ormas ini juga ditengarai memiliki pembacking kuat dari kalangan elit. Ian Douglas Wilson, seorang peneliti yang telah meneliti dinamika ormas di Indonesia selama lebih dari 2 dekade, bahkan menulis sejumlah buku yang menjadi referensi akademisi dan pelaku usaha. Kesimpulan dari penelitiannya menyatakan bahwa ormas telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem politik kekuasaan di Indonesia. Ormas dijadikan alat untuk berbagai keperluan politik, mulai dari mengatur demonstrasi, menekan lawan politik, hingga menggerakkan massa dalam pemilihan kepala daerah dan pemilu nasional. Karena pemerintah tidak mau atau tidak mampu membiayai operasional mereka, maka ormas-ormas ini diberi izin tidak resmi untuk mencari uang sendiri, dari parkir liar, pungutan liar pada pedagang kaki lima, sampai bisnis keamanan ilegal. Fenomena ini telah menciptakan ekonomi bayangan atau shadow economy yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Dana-dana yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan justru bocor ke kantong-kantong organisasi ilegal. Bahkan, struktur dalam ormas itu sendiri penuh dengan ketimpangan. Para pemimpinnya hidup makmur karena mendapat dana dalam jumlah besar dari politisi atau pengusaha tertentu, sementara anggota lapis bawah hanya memperoleh recehan dari kegiatan ilegal seperti parkir liar, yang ujung-ujungnya habis untuk mabuk atau aktivitas konsumtif lainnya. Tidak sedikit yang akhirnya meninggal dalam kondisi miskin dan sakit-sakitan. Seharusnya negara hadir melalui lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan TNI. Pemerintah bisa, jika memang memiliki kemauan politik yang kuat, untuk menumpas habis para mafia ini. Bahkan jika perlu melalui operasi semacam Petrus, penembakan misterius, yang pernah dilakukan di masa lalu. Namun sebelum sampai ke titik itu, kita bisa menengok bagaimana negara lain berhasil menumpas organisasi preman. Malaysia butuh waktu 15 tahun untuk memberantasnya dan selesai pada 2010. Singapura hanya butuh 8 tahun sejak era 70-an. Korea Selatan dan Vietnam masing-masing memerlukan waktu sekitar 1 dekade. Tiongkok juga memulai upaya pembersihannya sejak 1980-an dan menyelesaikannya dalam waktu 10 tahun. Jika Indonesia mau memulai sekarang, maka kira-kira dibutuhkan waktu 10 tahun untuk membersihkan negeri ini dari cengkeraman ormas-ormas bayangan tersebut. Namun apabila pemerintah saat ini memiliki niat politik yang sungguh-sungguh, bukan tidak mungkin semuanya bisa diselesaikan hanya dalam 5 tahun saja. Hanya saja, sayangnya, selama 10 tahun terakhir justru kondisi ormas semakin parah, karena keberadaannya dibiarkan, bahkan dilestarikan oleh rezim sebelumnya. Ya sudah. Kita sebagai rakyat hanya bisa berharap dan percaya bahwa pemimpin yang sekarang memegang tampuk kekuasaan bisa membawa perubahan yang nyata. Semoga segala harapan ini bisa menjadi kenyataan. Sambil menunggu, mari kita dengarkan komentar dan pendapat dari sahabat-sahabat yang lain.